kita sudah memasuki bab yang ke-17, yaitu Remote Access Server, Debian, dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, materi apa aja nih yang akan kita pelajari pada bab 17 ini? Yang pertama ada SSH to Debian dan Ubuntu Server. Yang kedua ada merubah default port SSH. Yang ketiga ada allow user pada SSH. Yang keempat ada konsep private dan public key. Yang kelima ada konfigurasi SSH dengan private, public key, Debian, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini ada 13 materi. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu SSH to Debian dan Ubuntu Server. Jadi sebelumnya itu teman-teman sudah mencoba meremote router Debian di host OS ya. Sekarang kita itu akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa masuk ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba untuk ping IP server 1 ya teman-teman. Ini IP server 1 10.10.10.2. Nah, oke, ini bisa ya teman-teman. Oke, lalu saya akan mengeping IP server 2 yaitu 10.10.10.3. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita clear dulu sebelumnya. Nah, oke, kita itu akan meremote ya teman-teman. Kita di sini bisa mengetikkan perintah SSH. Lalu namanya itu yang akan kita remote itu router Debian. Ini bisa dilihat pada username atau name-nya itu di server 1 ya teman-teman. Lalu add IP server 1 itu berapa? 10.10.10.2. Nah, oke. Seperti ini kita bisa enter. Lalu kita bisa yes. Nah, oke, kita bisa memasukkan password ya teman-teman. Passwordnya maksudnya di server 1. Nah, oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini namanya SPR1 strip Debian. Oke, ini benar ya teman-teman. Nah, kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client ya. Nah, oke, kita juga akan meremote yang satunya ya teman-teman, server 2. Kita bisa klik tanda yang ini. Oke, nah ini bisa membelah menjadi dua ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman juga bisa mengetikkan perintah SSH, lalu usernya punya saya itu namanya Ayesa di sana. Lalu IP dari server 2 itu 10.10.3. Oke, kita enter. Nah, oke, ini kita yes saja, tidak apa-apa. Oke, ini masukkan password. Nah, oke, ini juga sudah berhasil meremote yang server 2 ya teman-teman. Nah, kenapa kita itu bisa meremote SSH? Karena pada awal instalasi itu kita diminta untuk mendownload yang namanya SSH. Nah, jika teman-teman ingat, teman-teman itu pas penginstalan itu teman-teman memberi tanda centang pada SSH-nya ya, seperti GNOME atau Ubuntu Desktop seperti itu. Nah, teman-teman itu sudah memberi tanda centang pada SSH-nya. Jadi, saat kita milih yang atau mencentang yang SSH itu kita itu lagi mendownload SSH-nya ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman itu belum mendownload Open SSH-nya, teman-teman itu bisa masuk ke server 1 Debian ya. Bisa mengetikkan perintah apt install lalu open SSH strip server seperti ini. Nah, oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH ya teman-teman. Jadi default port waktu kita coba meremote router Debian ke host OS itu 22 ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa cek pada putih itu pasti 22 ya teman-teman, karena itu default. Nah, kalau portnya tidak diubah, itu kita bisa terkena percobaan secara terus-menerus. Oke, kita langsung saja mengubah portnya, kita langsung menuju ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Ubuntu kliennya. Oke, di sini saya akan SSH terlebih dahulu ke server Debian-nya ya. Kita ketik saja SSH Debian
IP-nya 10.10.10.2. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa yes saja. Lalu kita masukkan password. Sebentar, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, untuk mengubah portnya, kita bisa masuk ke Sumin terlebih dahulu. Kita masuk root terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan perintah nano /etc /ssd lalu garis bawah seperti ini, lalu config. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah seperti ini, kita enter saja. Nah, oke, kita langsung mencari yang port ya teman-teman. Nah, ini. Oke, ini kita bisa hapus tanda pagarnya. Nah, di sini kita itu akan menambahkan angka, misalnya 2211 ya teman-teman. Misalnya saya menambahkan angka 2211. Nah, oke, seperti ini. Kita bisa ctrl-x, y, enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah sistem ctl restart ssc. Oke, kita bisa enter. Nah, oke, kita bisa exit. Oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, kita akan meremote kembali. Kita ketik saja perintah ssc, nama usernya router Debian, add, lalu IP-nya, kita enter. Nah, oke, ini tidak bisa ya teman-teman karena kita belum menambahkan port yang baru kita ubah tadi. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah lagi seperti ini, lalu kita bisa menambahkan dengan min p, lalu portnya itu tadi kita kan 2211. Oke, kita bisa masukkan passwordnya. Nah, oke, ini sudah berhasil meremote ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada server 2, teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sebelumnya di sini kita bisa mengetikkan SSH, nama usernya, lalu IP dari server 2 ya teman-teman, 10.10.10. Oke, ini kita masukkan passwordnya. Nah, oke, kita clear dulu. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/ssd config. Oke, kita bisa enter saja. Nah, oke, di sini juga kita hapus pagarnya ya teman-teman. Lalu kita menambahkan 2211. Oke, kita bisa ctrl-x, y, enter. Lalu kita bisa mengetikkan atau menyimpan dengan mengetikkan perintah sistem ctl, lalu sistem ctl restart ssc. Oke, sebelumnya kita exit dulu. Kita exit lagi. Nah, oke, lalu kita bisa mengetikkan perintah ssh, nama user, lalu IP. Oke, ini tidak bisa. Oke, kita akan coba menggunakan perintah menambahkan min p 2211. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, kita sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu allow users pada SSH ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan mengizinkan beberapa user saja dalam SSH. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Misal teman-teman itu memiliki server di mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, teman-teman itu perlu mengallow beberapa user saja ya. Caranya kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Ini kita masuk di server 1 ya.
Nah, oke. Lalu kita bisa mengetikkan perintah add user router Debian 2 misalnya ya teman-teman. Enter. Nah, ini password ya teman-teman. Passwordnya saya 12345 saja, lalu lagi. Oke, ini bisa enter saja ya teman-teman. Oke, nah ini kita ketik Y. Nah, oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah cat ya teman-teman, /etc /passwd. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini ada user router Debian 2 ya teman-teman. Nah, oke, kita akan buat satu user lagi. Kita ketik saja perintah yang tadi, add user Debian 3. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa mengetikkan perintah password. Oke. Enter. Ini saja. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah cat passwd. Nah, oke, ini sudah ada router Debian 3 ya teman-teman. Nah, itu artinya kita sudah memiliki 3 user ya. Nah, kita itu akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user router Debian-nya saja. Nanti user router Debian 2 dan 3 itu tidak bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian ya teman-teman. Oke, kita bisa exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, oke, kita bisa clear saja ya teman-teman. Nah, oke, kita akan menggunakan SSH pada user router Debian 2. Kita bisa mengetikkan perintah SSH router Debian 2, lalu IP-nya 10.10.10.2 min p2211 ya teman-teman. Oke, kita bisa masukkan password. Oke, di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan user router Debian 2 ya teman-teman. Oke, kita akan coba yang router Debian 3. Kita exit dulu. Oke, kita clear saja biar mudah. Clear. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah SSH router Debian 3. Kita ganti 3. Nah, oke, seperti ini kita bisa enter. Masukkan password. Nah, oke, ini juga bisa ya teman-teman. Nah, oke, kita akan coba mengizinkan SSH hanya bisa dilakukan oleh user router Debian saja ya. Oke, kita clear saja di sini ya teman-teman. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Password. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah nano /etc /ssh cd config seperti yang tadi kita bisa. Nah, di sini kita bisa ke port yang ini. Nah, oke, di sini lalu di bawahnya kita bisa mengetikkan perintah halo users. Usernya apa? Router Debian. Ini itu karena kita hanya ingin mengizinkan user router Debian-nya saja ya teman-teman. Oke, kita bisa mengetikkan perintah allow users router Debian. Kita bisa ctrl-x, kita bisa ctrl-x, y, enter, lalu kita bisa simpan menggunakan sistem ctrl restart SSH. Oke, kita bisa enter, kita exit saja, exit lagi. Oke, kita akan coba login menggunakan user router Debian yang kedua ya teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah SSH router Debian 2, IP-nya 10 terus min p ya teman-teman, min p 2211.
Nah, oke, ini kalau kita mengulangi masukkan password, walaupun password itu benar, ini tetap tidak bisa ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita itu akan login menggunakan router Debian yang ketiga ya teman-teman. Oke, kita bisa hapus saja. Ketiga, kita pilih enter, masukkan password. Nah, oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, oke, kita akan coba untuk menggunakan yang router Debian-nya saja. Kita bisa menggunakan perintah yang tadi, lalu kita ini hapus saja karena router Debian saja. Oke, kita masukkan password. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Untuk user router Debian 2 dan 3 itu tidak bisa. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konsep private dan public key ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita itu mau mengakses server-server Debian pada klien itu, kita kan harus memasukkan password untuk login sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan. Kita coba biar gampang. Oke, kita bisa mengetikkan perintah access router Debian add IP lalu portnya ya. Nah, ini kan diminta untuk memasukkan password ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu ini tidak aman ya teman-teman. Nah, oke, di sini tuh saya akan membuat private key pada klien Ubuntu dan public key-nya pada server 1 Debian ya teman-teman. Jika diibaratkan klien itu private key sebagai kunci, lalu public key yang di server 1 Debian ini sebagai gembok. Maka yang dapat membuka atau melogin SSH pada server 1 ini itu yang dapat atau yang memiliki kunci dan gembok tersebut, yaitu private key yang kita buat pada klien ya teman-teman. Nah, jadi nanti itu kita akan login menggunakan private dan public key, tidak memasukkan user dan password seperti biasanya. Jadi itu akan lebih aman ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut prakteknya pada video selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini tuh filenya akan disimpan pada directory home, lalu router Debian. Nah, ini itu directory user kita ya teman-teman. Lalu .ssh/id RSA ini, jadi nantinya itu filenya itu akan disimpan pada directory .ssh. File yang diawali dengan titik itu namanya hidden file atau hidden folder ya teman-teman. Nah, ini kita disuruh memasukkan passphrase ya teman-teman. Passphrase itu beda dengan password ya. Nah, passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita ya teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan private key-nya, passphrase itu diibaratkan seperti password-nya. Oke, saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4, 5 saja, tidak lupa. Lalu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jika kosong itu nanti orang lain bisa remote server kita dan menggunakan private key-nya punya kita ya teman-teman. Oke, kita bisa clear saja. Nah, oke, di sini kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, ini tidak ada .ssh, tidak ada file .ssh ya teman-teman. Kita bisa ls-nya. Nah, ini ada file .ssh ya teman-teman. Nah, oke, lalu kita bisa mengetikkan perintah ls.ssh. Maaf, itu yang di atas saya salah ya teman-teman. Nah, ID RSA ini adalah private key kita, lalu ID RSA.pap ini public key kita ya teman-teman. Nah, ID RSA pap ini akan kita copy ke server Debian-nya ya teman-teman. Mengetikkan perintah SSH strip copy strip ID pasi min p portnya 2211 lalu
router Debian. Lalu IP-nya. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah seperti ini ya, teman-teman. Maaf itu yang di atas saya tadi kurang spasi atau kelebihan terus. Nah, oke, kita bisa enter. Ini bisa memasukkan passwordnya 123455. Nah, oke, teman-teman, ini sudah berhasil mengcopy ya. Ini ada tulisannya number of case. Ini kita telah berhasil mengcopy ID RSA ke server Debian-nya ya. Oke, kita bisa login ke SSH dulu. Kita clear saja ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah SSH Debian 2 min p 211. Ini kita masukkan passphrase-nya ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan 1, 2, 3, 4, 5 karena saya tadi memasukkannya itu. Nah, oke, ini sudah berhasil meremote menggunakan server 1 Debian ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Kita sudah memasuki materi yang ke-6 yaitu konsep autores. Oke ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Di sini diibaratkan private key itu sebagai kuncinya, lalu public key itu gemboknya ya, teman-teman. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu ya, teman-teman. Sehingga nanti yang bisa login atau meremote server Debian-nya itu hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita sudah berada pada server 1 Debian ya. Nah, jadi kita itu akan membuat private dan public key itu menggunakan command ssh strip keygen ya, teman-teman. Oke, saya coba ls-a terlebih dahulu. Nah, oke, di sini ada directory .ssc ya, teman-teman. Nah, oke, kita akan membuka terminal yang satunya lagi. Kita pencet yang ini. Nah, oke, kita berada pada klien ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa ls ya, teman-teman. Lalu kita bisa ls-a. Nah, oke, kita coba ls.ss ya. Oke, di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub ya, teman-teman. Nah, ini ada ID RSA itu adalah private key, lalu ada ID RSA.pub ya, teman-teman, itu adalah public key. Command ssh strip copy ini digunakan untuk mengcopy ID RSA.pub ya, teman-teman. Digunakan untuk mengcopy public key yang nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya ya, teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke server Debian lalu ls.sh. Nah, di sini terdapat authorize strip key ya, teman-teman. Nah, itu yang tadi kita copy dari router Debian ke klien server Debian-nya ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah get lalu .sh ya slash reset autores case. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, ini adalah public key yang di-copy dari Ubuntu kliennya ya. Di sini ada ssh strip rsa, lalu ada AAA 4 kali ini, lalu diakhiri dengan root strip client Ubuntu. Semua itu diibaratkan sebagai gemboknya ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa masuk ke klien lagi. Kita bisa mengetikkan perintah cat.ss/id lalu rsapub. Nah, ini saya salah ya di atas. Oke, kita bisa enter. Nah, oke, ini juga sama ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya.
Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, saya sebelumnya akan menambahkan halaman baru atau terminal baru. Nah, oke, kita bisa masuk ke klien ya teman-teman. Yang IP-nya belakangnya itu 3. Nah, oke, kita sebelumnya buka yang ini dulu. Nah, ini kita ketik ls.ssc ya, teman-teman. Nah, di sini kan terdapat ID RSA, lalu ID RSA pub ya, teman-teman. Oke, kali ini kita akan copy private key-nya itu di server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke server 2 Ubuntu dulu. Oke, saya bisa clear terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengetikkan perintah get.ss, lalu authorize ya teman-teman, authorize seperti ini, lalu case. Nah, oke, seperti ini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, ini masih kosong ya teman-teman, kita bisa ls-a. Ini sudah ada direktori SSH ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum ada direktori .ss-nya, teman-teman bisa membuatnya dengan perintah mkdir.ss seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Nah, di sini kita akan coba mengcopy public key-nya ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah nano spasi.ss, lalu authorize ya teman-teman, authorize tulisannya seperti ini, lalu case. Oke, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, ini kosong ya teman-teman, kita bisa masuk ke klien Ubuntu-nya. Kita bisa mengetikkan perintah get.ssl/id rsa pub ya teman-teman. Oke, kita bisa enter saja. Nah, oke, kita bisa mengcopy lalu paste ke Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita bisa copy semuanya. Nah, oke, kita bisa klik kanan lalu copy. Kita masuk ke server 2-nya, lalu kita paste. Jika sudah, kita bisa ctrl X, Y, enter, lalu kita bisa mengetikkan perintah get.ss/authorized case. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini sudah ada public key-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke klien lagi. Nah, kita bisa mengetikkan perintah ss ya. Lalu bisa IP-nya 10.10.10.3 INP 2211. Nah, oke, ini kita sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu private dan public key pada Windows Part 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Oke, di sini itu kita akan membuat private key di host ya teman-teman, di host OS, dan public key-nya itu berada pada router Debian. Oke, langsung saja kita menuju ke klien ya teman-teman. Sebelumnya, jika kita ingin membuat private atau public key itu, kita harus mengetikkan perintah ssh strip keygen. Nah, seperti ini. Nah, itu sebenarnya tidak berfungsi pada host OS-nya ya teman-teman. Nah, jadi kita itu bisa menginstal putih generatornya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita membuka Chrome atau browser. Teman-teman bisa mengetikkan download putih seperti ini. Kita enter saja paling atas, klik ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik yang download putih. Oke, kita bisa scroll ya teman-teman. Lalu kita bisa klik yang ini ya teman-teman, 64 bit.
Nah, oke. Nah, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Dan di sini kita bisa klik yang generate. Dan di sini kita harus menggerakkan mouse-nya ya teman-teman seperti ini. Oke, di sini kita disuruh memasukkan key password-nya. Kita masukkan saja 1, 2, 3 ya teman-teman. Lalu confirm juga 1, 2, 3. Nah, oke, lalu kita bisa mengklik save public key ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan yang save private key. Oke, kita simpan di yang tadi saja sama ya teman-teman. Oke, misal kita bisa memberi namanya private key ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Nanti kita akan mengcopy public key-nya ke dalam router Debian-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan remote router Debian-nya menggunakan putih. Oke, kita bisa buka putihnya. Oke, di sini kita akan meremote router Debian-nya menggunakan putih ya teman-teman. Kita ketik saja IP routernya 192.168.137 lalu 5. Ya, 5. Oke, kita bisa open. Nah, oke, kita bisa login menggunakan router. Oke, kita masukkan password. Nah, di sini kita bisa ls-a. Ini sudah ada file.sh. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa membuat dengan menggunakan perintah mkdir ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa mengetikkan perintah nano.sh lalu authorize ya teman-teman, authorize seperti ini lalu paste. Nah, oke, kita bisa enter. Oke, kita bisa membuka file public key yang sudah kita tadi buat ya teman-teman. Lalu kita bisa open with di notepad saja ya teman-teman. Kita akan copy public key-nya. Oke, kita open notepad saja. Yang bagian SSH2 ini kita bisa hapus ya teman-teman. Lalu yang N juga kita bisa hapus. Oke, seperti ini saja. Kita bisa copy ya teman-teman. Kita copy saja. Kita blok, lalu kita klik kanan, copy, lalu kita masuk ke putih lagi, kita paste ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah ada. Kita bisa Ctrl+X, Y, enter. Kita bisa tutup putihnya terlebih dahulu. Oke, kita tutup saja. Lalu kita bisa membuka putihnya lagi ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa masuk ke putih lagi ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik yang SSH. Lalu di sini ada out kan. Nah, oke. Lalu kita bisa masukkan yang private key-nya ya teman-teman. Kita tadi menaruhnya pada data DO ini teman-teman. Nah, oke. Ini kita bisa open saja. Di sini kita bisa balik ke session lagi. Kita masukkan IP router Debian-nya 192.168.137.5 ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan misalnya router Debian seperti ini. Kita bisa save ya teman-teman. Nah, oke, kita udah save ya teman-teman. Kita bisa open. Oke, kita bisa masuk ke router Debian. Nah, oke, di sini kita dimintakan password ya teman-teman. Kita masih dimintakan password. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-9 yaitu private dan public key pada Windows part yang kedua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke putihnya. Kita bisa memasukkan IP routernya ya teman-teman, 192.168.137.5. Nah, oke, kita bisa open.
Lalu kita login ke router Debian. Oke, ini masukkan password. Nah, di sini kita akan membuat private key di host OS dan public key-nya di router Debian ya teman-teman. Itu kita akan mengcopy public key-nya ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah nano.ssh/authorize ya teman-teman. Authorize seperti ini, lalu case. Nah, oke, ini masih kosong. Kita bisa buka filenya yang public key-nya ya teman-teman. Nah, oke, ini ya. Bisa klik yang public key lalu open with yang notepad ya teman-teman. Nah, oke. Oke, di sini kita bisa copy saja lalu kita masuk ke putihnya lagi ya teman-teman. Sebentar. Sebelumnya kita bisa menambahkan SSH lalu pin RSA. Nah, oke, di sini kita bisa paste saja. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa ctrl+X, Y, enter. Nah, lalu kita bisa exit putihnya. Oke, kita bisa masuk lagi ke putih. Kita bisa buka putihnya, lalu kita mengetikkan IP router ya teman-teman, 192.168, lalu sebentar 137.5. Kita bisa klik yang SSH, lalu kita bisa klik out, lalu credentials. Nah, kita masukkan yang private key-nya. Nah, ini kita open, lalu kita ke atas terlebih dahulu, kita ke session, kita pilih yang root Debian, kita save saja, lalu kita open, kita login router Debian. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-10, yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Nah, sebelumnya kan kita akan meremote router Debian dari host OS ya teman-teman, kemudian dari klien ke server-server ini. Nah, kita akan coba ping lewat CMD terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ping 10.10.10.2. Nah, oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba ping yang 10.10.3 IP server dulu. Ini juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, agar kita bisa remote dari server 2 di host OS, kita bisa meremote lewat router Debian di putih ya teman-teman. Nah, baru kita meremote lewat server Debian dan server Ubuntu. Oke, sekarang kita buka saja putihnya. Oke, di sini kita misal mau meremote yang SSH ke Debian yang server 1 ya teman-teman. Kita mau meremote yang server 1. 2-p2211. Oke, kita enter. Kita masukkan password ya teman-teman, karena private public key server ini berbeda dengan router ya teman-teman. Oke, kita enter saja. Nah, oke, kita sudah berhasil meremote server 1 Debian ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa menambahkan putih lagi. Kita bisa klik yang router Debian ini. Kita bisa open saja. Nah, oke, kita langsung login ke router Debian. Oke, kita bisa masukkan password ya teman-teman. Ini sebenarnya harusnya ini passphrase ya teman-teman, tapi punya saya tidak bisa, jadi saya masukkan password. Oke, kita bisa mengetikkan perintah SSH. Bisa. IP-nya 10.10.10.3 IP2211. Nah, oke, seperti ini kita bisa enter saja. Kita yes ya teman-teman. Oke, kita masukkan password.
Oke, kita sekarang sudah bisa meremote server 1 Debian, lalu server 2 Ubuntu-nya juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-11, yaitu Disable Password Authentication ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Saat kita melakukan SSH dan password itu kurang aman ya teman-teman. Jadi nanti kita akan mendisable password authentication-nya. Jadi yang hanya dapat meremote menggunakan private dan public key-nya. Oke, langsung saja kita ke mesin Ubuntu kliennya ya teman-teman. Di sini kita bisa sudo saja. Masuk ke root terlebih dahulu, kita password, lalu kita bisa cd. Nah, untuk mendisable password authentication-nya, kita harus mengedit konflik SSH-nya, teman-teman. Carikan perintah nano/etc/ssh/pssh lagi, lalu config. Kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa ctrlw untuk mencari ya, teman-teman. ctrlw. Oke, kita bisa search, kita bisa cari password authentication. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman. Oke, kita bisa hapus pagarnya, lalu kita ganti dengan no ya teman-teman. Di sini kita ganti dengan no. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita bisa ctrlx, y, enter. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah ssh ayk, lalu 10.10.10.3 -p 211. Seharusnya permission denied ya teman-teman, karena punya saya itu lagi error, jadi tampilannya seperti ini. Ini harusnya ada permission denied-nya dan tidak memasukkan password. Nah, kenapa permission denied? Karena server 2 kita itu sudah aman. Nah, karena pada RTR Debian itu tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-12, yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke topologinya. Di sekarang RTR Debian itu tidak dapat melakukan remote ke server menggunakan user dan password, tetapi harus menggunakan private dan public key ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat private dan public key-nya itu, nanti public key-nya itu akan di-copy ke server Ubuntu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke PuTTY. Ini kita bisa mengetikkan perintah ssh ayk. Oke, kita di sini filenya itu akan disimpan pada direktori .ssh/id lalu rsa ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Kita masukkan password-nya. Di sini kita bisa ls. Ada id rsa.pub ya teman-teman. Nah, ini atau public key-nya itu kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Kita bisa mengetikkan perintah get ssh id rsa.pub. Jadi kita mengetikkan perintah seperti ini. Kita bisa enter saja. Di sini ada public key-nya, kita bisa copy saja ya teman-teman. Kita bisa copy. Nah, oke, kita klik kanan saja, lalu kita masuk ke server 2 Ubuntu. Di sini kita sudah masuk ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Di PuTTY kita bisa mengetikkan perintah nano.ssh lalu /authorize seperti ini, lalu case. Nah, oke, kita bisa enter. Sini kita bisa klik kanan. Nah, oke, kita bisa ctrlx, y, enter.
Di sini kita bisa mengetikkan perintah systemctl restart SSH. Oke, kita enter. Oke, kita bisa masukkan password. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa kembali ke routernya, kita ketik saja SSH AYSA IP-nya 3 seperti ini, lalu min-v ya teman-teman, min-v 2211. Oke, kita masukkan passwordnya 12345. Oke, sekarang kita berhasil menggunakan server 2 Ubuntu, di mana di sini kita sudah berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu SSH, agent, SSH, add ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Kita sudah login ke PuTTY, lalu bisa mengetikkan perintah SSH AYSA ya teman-teman, at 10.10.10.3 min-v 2211. Diminta untuk memasukkan password ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan 12345, kita enter saja. Nah, oke, kita sudah berhasil login ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita coba exit. Nah, oke, kita coba remote lagi dengan perintah yang tadi. Di sini juga dimintakan password-nya lagi ya teman-teman. Padahal sebelumnya kita sudah pernah login, kemudian exit, tapi ketika kita ingin melogin kembali, itu kita dimintakan password-nya lagi. Nah, di sini kita bisa membuat SSH icon dan SSH add agar nanti untuk password-nya itu bisa kesimpan. Nah, jadi kita bisa mengetikkan perintah SSH icon /bin/base. Oke, seperti ini kita bisa enter. Kita bisa SSH /add. Oke. Nah, ini memasukkan password ya teman-teman, password 12345. Oke, kita akan langsung meremote-nya. Nah, oke, kita akan langsung coba untuk meremote server Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita bisa ketik SSH AYSA. Oke, teman-teman, di sini kita bisa login tanpa memasukkan atau tanpa diminta untuk memasukkan password-nya ya teman-teman. Nah, oke, kita coba exit kembali. Kita exit saja. Exit. Nah, oke, kita bisa remote kembali ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah bisa login tanpa menggunakan password ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video bab 17 dari saya. Jika banyak salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, teman-teman. Jangan lupa tonton, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!